An-Najm ayat 59 sampai 61 yang berbunyi afa min hadzal hadis ta'jabun wa tadhakuna wa la tubkun wa antum samidun. Apakah dari Quran ini kau heran, kau tertawa dan tidak menangis, sedangkan kalian pada bernyanyi, begitu ya. Kemudian dibantah oleh Imam Ghazali, kalau itu dijadikan dalil sebagai haramnya musik, dengan fokus kata-kata samidun, ya, itu kan wa antum samidun itu kan kalian bernyanyi, ya. Kalau kata Imam Ghazali, kalau ayat itu dijadikan dalil untuk umum dengan fokus kata-kata samidun, harusnya sepaket. Tadhakunnya juga harusnya diharamkan, begitu. Nah, mereka malah berdalilnya samidunnya doang fokusnya. Ayat tadhakunnya tidak diikutkan haram. Dibantah sama Imam Ghazali, harusnya dari mulai ta'jabun, tadhakun, la tabkun, itu juga harusnya diharamkan. Gak nangis haram, apalagi tertawa haram, gitu. Harusnya sepaket kata Imam Ghazali. Kenapa gak ikut haram gitu, malah fokus ke kata-kata wa antum samidun, begitu. Kemudian mereka misalkan fa'in kila, mereka berdalih lagi, oh gak ikut itu, ya, tadhakun gak ikut haram karena tadhakun itu khusus untuk orang kafir. Imam Ghazali bantah lagi, ya antum samidun yang bernyanyi juga haram, itu juga khusus bagi orang kafir. Artinya tidak bisa dijadikan dalil umum haramnya musik. Jadi nggak bisa diambil fokus antum samidunnya doang, sedangkan tadhakunnya nggak ikut. Mereka malah berdalih tadhakun nggak ikut karena khusus bagi orang kafir. Ya antum samidun juga harus khusus untuk orang kafir, sehingga nggak bisa dijadikan dalil umum untuk haramnya musik, khusus bagi orang-orang kafir. Selanjutnya, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Ya, yang dimaksud ghawun di situ adalah penyair-penyair kafir, begitu. Dah, gitu ya. Selanjutnya, agak susah sih memang ya. Buat yang online ya barokahnya aja ya. Soalnya harus ditulis itu, harus tatap muka lah begitu. Karena dengan tatap muka itu ya rahasia. Berapa banyak faidah yang tidak bisa didapatkan dengan online ya, tapi bisa didapatkan dengan muajahah langsung gitu. Makanya kan telepon itu kadang-kadang ada ungkapan yang tidak bisa diungkapkan lewat telepon begitu, tapi harus ketemu langsung. Itu kan memang beda. Tapi aslu sunnahnya dapat ya, cuman tetap beda gitu. Sisi fadilahnya beda. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, wahtaju lagi dan berargumen siapa qailun atau ma'ilun ila tahrimil gina, tahrimis sama. Orang-orang yang mengharamkan musik berargumen lagi biqauli bin Mas'udin dengan ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berbunyi al-gina wadapun. Oh, Utsman mana? Oh, atasnya dulu. Biqauli Utsmana, dengan ucapannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Mata gona itu tidak akan bernyanyi ya. Tidak bernyanyi, tidak pernah bernyanyi lagi boleh. Wala tamanna itu dan tidak berbohong siapa aku. Kalib itu. Wala masastu dan tidak pernah menyentuh siapa aku zakari kepada kemaluanku, biyamini dengan tangan kananku, mudbayatu sejak berbaiat siapa aku, biha dengan bai'ah Rasulullah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kata-kata Utsman ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengharamkan musik karena Sayyidina Utsman ini pernah berkata, aku tidak bernyanyi lagi, aku tidak berbohong lagi, aku tidak menyentuh kemaluanku dengan tangan kanan lagi sejak berbaiat kepada Kanjeng Nabi. Kulna, menjawab siapa kami, Imam Ghazali, fal yakun, maka supaya ada apa tamani bohong, wa masih zakari, dan menyentuh zakar, bil yumna dengan tangan kanan, itu haroman, haram. Ya harusnya menyentuh dengan tangan kanan juga haram dong, gitu. Intinya harus sepaket juga, ya. Ingkana, jika ada apa hada ucapan Utsman ini, kan bohong kan ada yang boleh ya, bohong dong, ada yang boleh. Dimute tuh. Ingkana, jika ada apa hada qaulu Utsman, itu dalil tahrimil gina, menjadi dalilnya haramnya musik. Famin aina, maka itu dari mana? Ya sebutu tetap apa anak Utsman, sesungguhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, itu karena ada siapa Utsman itu layat ruku, tidak meninggalkan siapa Sayyidina Utsman ilal haroma, kecuali kepada perkara haram. Kalau ini bisa dijadikan dalil haramnya musik, di mana bisa tetap Sayyidina Utsman tidak meninggalkan kecuali kepada perkara haram. Kan buktinya Sayyidina Utsman pernah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, begitu. Sehingga setelah beat, aku tidak pernah lagi, kan pernah berarti. Terus dari mana bisa tetap gitu? Harusnya haramnya sepaket, intinya begitu. Malah mereka fokusnya malah ke tagona itu doang. Aku tidak nyanyi lagi sejak beat kepada Kanjeng Nabi. Harusnya dong sepaket. Menyentuh kemaluan dengan tangan kanan juga harusnya ya haram, kalau itu bisa dijadikan dalil haram. Ini malah fokus ke tidak bernyanyinya saja. Hari menyentuhnya tidak ikut. Artinya berarti Sayyidina Utsman masih begitu kalau nggak ikut. Paham nggak? Kalau tagona itu doang, berarti yang menyentuh kemaluan masih, karena nggak ikut kan? Nah, di mana bisa tetap gitu? Famin aina yasbutu gitu. Paham nggak? Sekali lagi ya. Orang-orang yang mengharamkan musik, salah satunya menjadikan dalil ucapan Sayyidina Utsman yang berbunyi mata gona itu wa matamanna itu wa mamasastu adzakaro bil yumna mud bayatu biha Rasulullah. Aku tidak pernah bernyanyi lagi, tidak pernah berbohong lagi, tidak pernah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan lagi sejak berjanji baiat kepada Kanjeng Nabi. Kata Imam Ghazali, kalau itu bisa dijadikan dalil haramnya musik, jangan fokus ke tagona itu doang. Jangan fokus aku tidak bernyanyi laginya doang. Tapi menyentuh kemaluan dengan tangan kanan pun harusnya ikut haram. Kalau kok nggak diikutkan, bagaimana mungkin? Kalau nggak diikutkan berarti Sayyidina Utsman masih menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dong. Kan nggak masuk akal, karena kan nggak diikutkan begitu. Famin aina yasbutu. Bagaimana bisa begitu? Jelaslah itu tidak bisa dijadikan dalil haramnya musik. Selanjutnya wahtajudan. Berargumen siapa qailun bitahrimil gina? Biqaul Ibnu Mas'udin, dengan ucapannya Ibnu Mas'ud. Dengan ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-gina, rupanya adapun musik itu yumbitu, menetapkan atau menumbuhkan apa gina fil qalbi, dalam hati, an-nifaqo, kepada kemunafikan. Ibnu Mas'ud keras ya. Musik itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Bahkan wazada, menambahkan siapa ba'duhum, sebagian ulama, kama yumbitul ma'u al-baqala, sebagaimana menumbuhkan apa al-mau, air, al-baqala, kepada tumbuhan sayuran.
kepada tumbuh-tumbuh sayuran. Wa rafa'a dan mengatakan marfu kepada qaul Ibnu Mas'ud, siapa ba'duhum sebagian ulama ila Rasulillahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan kata-kata itu, redaksi itu adalah hadis marfu ya. Wa huwa adapun hadis marfu itu lawannya hadis musnad. Kalau musnad itu sanadnya bersambung, nggak ada yang terbuang. Kalau marfu ada yang terbuang, ada loncat begitu. Jadi tabi'in harusnya sahabat baru kanjeng Nabi. Nah, hadis marfu itu tabi'in langsung kanjeng Nabi, sahabatnya dilewat. Itu marfu namanya. Atau bisa juga sahabatnya ada dua. Nah, sahabat yang pertama ini meloncat sahabat yang kedua yang paling dekat dengan kanjeng Nabi. Jadi harusnya begini, tabi'in, sahabat kanjeng Nabi. Nah, bisa juga marfu'nya berarti marfu sahabi, tabi'in, sahabat kanjeng Nabi. Ada satu sahabat lagi yang dibuang. Itu namanya hadis marfu. Lalu berkata siapa? Wahwa adapun rofa'ahu, kata Imam Ghazali, itu ghairu sahihin, tidak benar. Dikatakan hadis marfu itu nggak benar itu. Gitu. Jadi tetap itu Ibnu Mas'ud udah, bukan hadis marfu. Waqalu dan berkata siapa ulama, Wamaro dan lewat ala ibni Umaro atas Ibnu Umar, putranya Umar, namanya Abdullah bin Umar, atau dikatakan kunyahnya Ibnu Umar, radhiyallahu anhu, berarti adiknya Hafsah ya. Jadi Sayyidina Umar punya anak, diantaranya Hafsah dan Abdullah. Abdullah terkenal dengan Ibnu Umar, Hafsah yang menjadi istrinya kanjeng Nabi, yang awalnya ditawarkan ke Abu Bakar dan Utsman, tapi tidak ya ditolak dengan halus lah begitu. Adapun Abu Bakar menolaknya karena tahu kanjeng Nabi sering menyebutkan Siti Hafsah, artinya isyarat mau dijadikan istri, sehingga Abu Bakar tidak menerimanya karena tahu Abu Bakar kanjeng Nabi sering menanyakannya begitu. Kalau berkata siapa ulama, Wamaro dan lewat ala ibni Umar atas Ibnu Umar, putranya Umar, radhiyallahu anhuma, siapa yang lewat kaumun, golongan orang, muhrimuna yang sedang ihram, kaum yang sedang ihram, wafihim dan itu di dalam kaumun muhrimun, rajulun adapun seorang laki-laki, yatagona yang bernyanyi siapa rajulun, faqala maka berkata siapa Ibnu Umar, ala ingatlah la asma'a, semoga tidak memperdengarkan siapa Allah lakum kepada kalian. Ala ingatlah la asma'a, semoga tidak memperdengarkan siapa Allah lakum bagi kalian. Sing teu dibere denge gitulah. Wa an Nafi'in, dan dari Imam Nafi', apa anahu sungguhnya Nafi' itu qala berkata siapa Nafi', kuntu ada siapa aku itu ma'abni Umar beserta Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi tariqin, di sebuah jalan, fasami maka mendengar siapa Ibnu Umar zamarataroin kepada sulingnya penggembala, fawadoa maka meletakkan siapa Ibnu Umar usbu'aihi kepada dua jarinya. Ibnu Umar meletakkan dua jarinya Ibnu Umar, ini namanya majaz majaz ini badai kolab ya, badai ini mursal, majaz mursal, di mana mengatakan sebagian yang dimaksud, mengatakan keseluruhan tapi yang dimaksud adalah sebagian. Dalam Al-Qur'an dikatakan yaj'aluna asabiahum fi adhanihim, mereka meletakkan jarinya di telinganya. Oh, nggak mungkin masuk kabeh kan? Dimasukin gitu, satu jari dimasukin, nggak mungkin kan? Maksudnya gimana? Ujungnya doang gitu. Anamiluhum, anamilahum, ini namanya majaz mursal. Atau di Indonesia ada namanya majaz part totem topaste. Wah, liar. Jangan. Ya. Mang beli 3 ekor ayam, beteng we buntutna hungkul. Silakan gitu kan. Oh, maksudnya kabeh mang. Oh, ngomong atuh sia nu boho. Sia nu bodoh begitu ya. Itu enggak kenal. Tidak terlihat batang hidungnya.
irung-irungna hungkul, jeung hulu-huluna jeung awak-awakna gitu. Jadi menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan, atau sebaliknya menyebutkan keseluruhan asobe jari tapi yang dimaksud adalah sebagian anamil ujungnya doang. Ini namanya majaz mursal. Fawado'a, maka meletakkan siapa Ibnu Umar usbu'aihi kepada dua jarinya Ibnu Umar fi udhunaihi di kedua telinganya Ibnu Umar. Ya maksudnya ujung jarinya yang ditutup kan pakai ujung jari. Suma adalah kemudian berpaling siapa Ibnu Umar, anitoriki pindah boleh, anitoriki dari jalan tersebut. Falam yazal, maka terus menerus siapa Ibnu Umar itu yaqulu, berkata siapa Ibnu Umar, ya Nafi'u hai Nafi', karena yang waktu itu kan riwayat Nafi' sedang ada di sampingnya. Atas mau apakah mendengar siapa kamu zalika kepada itu zamarotaroin, sulingnya penggembala, hataku tuh sehingga mengatakan siapa aku, lah enggak, lah tidak. Pak akhraja, maka mengeluarkan siapa Ibnu Umar usbaihi kepada dua jarinya Ibnu Umar, maksudnya mengeluarkan, yang melepaskan, ya juga sama majaz. Waqala, dan berkata siapa Ibnu Umar, hakadha beginilah, wa doa usbu'aihi fi udhunaihi, ro'aitu melihat siapa aku Rasulullah kepada Rasulullah SAW, sona hanya melakukan siapa Rasulullah. Kanjeng Nabi juga melakukan seperti ini, gitu ya, ketika mendengar suara sulingnya penggembala. Waqala, dan berkata, jadi semua dalil ini dijadikan hujah oleh orang-orang yang mengharamkan musik. Waqala, dan berkata siapa Fudailu, Imam Fudail bin Iyad, wali besar rahimahullah, al-ghina, ada penyanyi itu ruqyatuz zina, ruqyahnya zina, atau istilahnya sihirnya zina, sihir yang mengantarkan kepada zina gitu. Ruqyah itu meruqyah itu. Nyuwuk kalau bahasa Jawa itu. Suwuknya zina. Waqala, dan berkata siapa, atau jampe lah kalau kita itu ya, jampe na zina. Waqala, dan berkata siapa, ba'duhum sebagian ulama, al-ghina, adapun nyanyian itu roidun yang menuntun, min rawadil fujuri, dari banyak perkara yang menuntun penyimpangan. Waqala, dan berkata siapa Yazid bin Walidi, Yazid bin Walid, iyakum, takutlah kalian, ai ihdar, isim fa'il, isim fi'il, isim fi'il ya, di makna amr. Iyakum ai ihdar, takutlah kalian, wal ginaa, kepada nyanyian, fa innahu, maka sungguhnya gina itu yang kusu mengurangi apa gina al haya, kepada rasa malu. Wa yazidu, dan menambah apa gina asyahwata, kepada syahwat. Menambah apa gina asyahwata, kepada syahwat. Wa yahdimu, dan merobohkan apa gina al muru'ata, kepada harga diri. Wa inahu, dan sungguhnya gina itu layanubu, bisa mengganti apa gina anil khamri, dari arak, sama-sama memabukkan. Wa yaf'alu, dan berdampak apa gina ma, kepada dampak, yaf'alu, yang melakukan hu, kepada ma apa asakaru, mabok. Jadi dampaknya sama, bikin mabok begitu, kayak khamar. Fa in kuntum, maka jika ada siapa kalian, labuda, itu harus minal gina, itu fa'ilina, ya ulangi, labuda, halnya harus, itu fa'ilina, melakukan, fajanibu, maka jauhilah kalian hu, kepada gina, an-nisaa, kepada perempuan. Jadi janibu itu ya mutaadi dua ya, jadi mutaadi kepada dua maf'ul. Janibu, jauhkanlah, kepada nyanyian, kepada perempuan. Jadi jangan sampai ada perempuan dalam nyanyian tersebut. Alasannya fa innal ginaa, karena sungguhnya nyanyian itu da'iyatuz zina, mendorong kepada zina. Jadi kalau harus mendengarkan musik, ya
jangan menghadirkan perempuan karena musik itu mendorong untuk zina. Ari geus aya awewena, wah tinggal niat jahatnya begitu ya. Makanya jauhkan wanita dalam ada kumpulan nyanyi. Karena kalau maka berkata siapa kami? Jawabannya dari semua dalil di atas tuh banyak Ibnu Mas'ud, kemudian apa lagi? Qaul Ibnu Umar ada dua ya, yang beserta Nafi satu, kemudian Fudel bin Iyad, kemudian Ba'duhum ya Yazid bin Walid. Nah itu semua itu dijadikan dalil mengharamkan musik. Dijawab semua. Fanaqulu maka berkata siapa kami Imam Ghazali. Qaulu Ibnu Mas'udin dikomentari satu-satu kayak kemarin. Keren. Qaulu Ibnu Mas'udin adapun ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu rupanya yumbitun nifaka. Yunbitun nifako menumbuhkan apa? Ginaan nifako kepada kemunafikan. Itu aroda menghendaki siapa? Ibnu Mas'ud bihi dengan kata-kata yumbitun nifak pihakil mugoni dalam haknya orang yang bernyanyi. Kalau yang dimaksud menumbuhkan kemunafikan itu bagi orang yang bernyanyi, benar. Karena yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud memang menumbuhkan kemunafikan itu hanya khusus untuk orang yang bernyanyinya. Kalau yang mendengarnya enggak. Karena kalau yang mendengarnya bisa aja dia punya wajdu yang lain. Kalau yang menyanyinya menumbuhkan kemunafikan bagi yang bernyanyinya, benar Imam Ghazali setuju. Artinya tidak bisa dijadikan dalil mutlaknya haram. Ya, karena kata-kata tersebut Ibnu Mas'ud hanya bermaksud kepada hanya orang yang bernyanyinya saja yang menumbuhkan kemunafikan. Logisnya gimana? Fa innahu maka sungguhnya gina fa innahu maka sungguhnya gina fihakihi dalam haknya si mugoni itu yumbitu bisa menumbuhkan apa ginaan nifaqo kepada kemunafikan id goroduhu karena adapun tujuannya si mugoni kuluhu ya semuanya mugoni itu ayu ridho menawarkan siapa si mugoni nafsahu kepada dirinya si mugoni ala gairihi atas selainnya mugoni. Karena tidaklah seorang penyanyi itu melainkan dia menawarkan dirinya kepada orang lain. Maksud menawarkan di sini adalah menampilkan dirinya kepada orang lain. Kan bernyanyi itu kan pengen ditonton gitu loh. Paham ya? Kan bernyanyi itu pengen ditonton. Itu maksud dari ayu ridho nafsahu ala ghairihi. Wa yurawija dan membuat tertarik atau bahasa aslinya rawj itu memayukan, membuat payu, membuat untung, membuat laku gitu ya. Wa yurawija dan membuat laku. Siapa mugoni sautahu kepada suaranya si mugoni alaihi atas ghairihi. Nah, tidaklah seorang penyanyi melainkan tujuannya adalah menampilkan dirinya kepada orang lain, membuat suaranya supaya disukai banyak orang, begitu. Jadi ada unsur riyanya, ada unsur ujubnya, begitu. Ya, itulah penyebab bahwa musik itu yunbitun nifak, menumbuhkan kemunafikan karena hal khusus untuk penyanyinya. Wala yazalu dan tidak berubah siapa mugoni itu yunafiku munafik siapa mugoni wayatawadadu dan minta dikasihi, minta dicintai siapa si mugoni ilanasi kepada manusia liar gobu supaya menyukai siapa nasfi ginaihi dalam nyanyiannya si mugoni karena keinginan dia supaya dilihat orang, dipuji orang, ya. Itulah yang menyebabkan yumbitun nifaq begitu. Mana tadi? Wadalika adapun ucapannya Ibnu Mas'ud yumbitun nifaq aidon hanya juga itulah yujibu tidak menyebabkan apa qaulu Ibnu Mas'ud tahriman kepada haramnya gina. Fa inna analoginya fa inna lubsa thiyabi karena sungguhnya memakai pakaian al jamilata yang bagus wa rukubal khayli dan menunggangi kuda
al-muhamlijati yang bagus berlarinya, wasa iri anwa izinati dan seluruh macam-macam perhiasan, wattafakhuri dan bangga-banggaan, bil harsi dengan ladang, wal an'ami dan ternak, wazar'i dan tumbuhan, wa ghairi dzalika dan selain itu, lubsa tiab jamilah, itu yumbitu juga bisa menumbuhkan apa kullu dzalik fil qalbi dalam hati, an-nifaqu kepada kemunafikan, waria dan kepada ria. Ya. Jadi esensi dari ucapan Ibnu Mas'ud itu menumbuhkan kemunafikan itu khusus bagi orang yang bernyanyi saja. Tidak haram, tidak menumbuhkan kemunafikan bagi yang mendengarnya. Karena bisa jadi yang mendengar itu punya wajah yang berbeda, begitu. Sekarang begini, kata Imam Ghazali. Kalau musik bisa menumbuhkan kemunafikan, sedangkan isinya bernyanyi ya. Sedangkan orang yang bernyanyi itu kan ingin ditonton orang, ingin dicintai orang, ingin dianggap suaranya bagus. Maka semua yang semua yang hal-hal yang menimbulkan ingin ditonton orang pun sama harusnya menumbuhkan kemunafikan, tidak hanya musik, tidak hanya gina begitu. Contohnya pakai baju yang bagus, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, supaya dipuji-puji orang, itu juga yunbitun nifaq. Tidak hanya musik begitu. Apalagi misalkan bangga-banggaan soal pencapaian, harta, benda, itu juga yunbitun nifaq. Tidak hanya musik begitu. Pak adu-adu reng ya. Itu juga yunbitun nifaq semuanya. Tidak hanya musik. Jelaslah kata-kata Ibnu Mas'ud itu tidak bisa dijadikan dalil mutlaknya haram musik begitu. Hanya khusus bagi orang yang bernyanyinya saja begitu. Karena nggak cuma musik yang bisa menumbuhkan kemunafikan, tapi semua yang ada unsur riyaknya, ingin dilihat orang, ingin dicintai orangnya, itu juga bisa menumbuhkan nifak. Itu jawabannya untuk ucapan Ibnu Mas'ud. Selanjutnya, walayut laku dan tidak bisa diucapkan, dimutlakan, apa al-qaulu ucapan Ibnu Mas'ud, bitahrimi dzalika dengan mengharamkan gina, kullihiya semuanya dzalik. Alaisa maka tidak ada apa asbabu penyebab fiduhurin nifaqi dalam jelasnya kemunafikan fil qalbi dalam hati, itu al-ma'asiyah, maksiat faqat hanya saja. Bahkan kalau diteliti lebih dalam, yang menumbuhkan sifat munafik itu tidak hanya hal-hal yang maksiat, bal al-mubahatu, bahkan adapun hal-hal yang mubah, alati rupanya mubahat, ya yang adapun alati, itu mawaqi'un nadril khalqi, tempat ingin dilihat makhluk, itu aksaru, bahkan lebih besar, lebih banyak, apanya taksiron, dampaknya, dampak menyebabkan kemunafikan. Apalagi, sekali lagi ya, apalagi kalau diteliti lebih dalam, yang menyebabkan kemunafikan itu tidak hanya hal-hal yang berbau maksiat, melainkan perkara yang mubah justru lebih berdampak menghasilkan kemunafikan daripada kemaksiatan itu sendiri. Keren ini, ya. Karena kalau maksiat itu bisa jadi dia bainahu wa bainallah, tersembunyi, maksiat sendirian begitu. Tapi kalau hal-hal mubah yang mana mawaqi'un nadril khalqi, itu pasti pengen dilihat makhluk gitu. Lebih parah. Makanya disebutkan aksaru taksiron. Kalau maksiat antara Allah dan dia kan nggak ada yang tahu, ya itu tidak terlalu berdampak kepada kemunafikan begitu. Karena justru dia bersembunyi itu juga punya rasa malu berarti begitu. Tapi kalau hal-hal mubahat itu lebih besar dampaknya justru karena ingin dilihat makhluknya itu. Kecuali kalau dibandingin sama maksiat yang ingin dilihat makhluk, ya itu
nomor 1 itu. Maksiat, tapi juga ingin dilihat makhluk. Ya, mabok yang ditinggali hebat ku batur, wah ini kuat 10 botol, walau lebih parah tibatan mubahat yang mau kiun nadril kholqi, itu lebih parah. Kalau misalnya ada istilah kalau era kali kemalu era misalnya, iya. istilah gitu gimana Hubungan kemasuknya lebih munafik atau gimana? Nah, iya dong, itu juga munafik, itu juga termasuk munafik. Ada ungkapan hari ke makhluk era, hari ke Allah te era, yaitu salah satu tanda munafiknya. Selanjutnya mana? Aksaru tasiran walidzalika, oleh karena itu mawaqi'un nadril kholqi aksaru tasiran, mubahat, dari mulai mubahat alatihya mawaqi'un nadril kholqi aksaru tasiran, nazala turun, siapa pernah turun siapa Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, an farasin, dari kuda, hamlajin, yang bagus berlarinya, tahtahu, di bawah Umar, maksudnya di bawah kekuasaan Umar, karena Sayyidina Umar kan sedang menungganginya. Waqata dan memotong siapa Sayyidina Umar zanabahu, kepada buntut atau ekornya faros. Lianahu, karena sungguhnya Umar itu istasyaro, merasa siapa Umar fi nafsi, dalam hatinya Umar, al khuyala, kepada rasa sombong, li husni matiyatihi, karena bagus kendaraannya Umar. Aduh, luar biasa ya, Khulafaur Rasyidin itu nggak ada tandingannya ya. Sayyidina Umar pernah nunggang kuda bagus, kuda mahal, ini mah Ferrari lah gitu ya, Porsche gitu ya, Ducati ya, Ducati mana teh? Ducati mana? Nah, Sayyidina Umar pernah nunggang kuda yang bagus, yang gagah. Kemudian muncul rasa sombong di hatinya. Wah, ini yo kendaraannya keren yo. Wah, digerung-gerung teh kan. Bung bung bung. Peng 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 peng. Sayyidina Umar turun ketika merasa hatinya sombong karena kendaraannya bagus. Sayyidina Umar turun dan memotong rambut ekornya. Ngareh katingali dugul, ngareh katingali butut. Supaya bukan esensinya, sejatinya bukan untuk memotong ekornya, tapi untuk memotong kesombongan yang ada dalam hatinya. Berat. Berat. Boga mobil Ferrari, sombong ya, turun, curat-coret. Ya. Popuskeun kacana gitu. Gunting kena potna gitu ta. Langsung ke tukang olasnya pangagurindakeun gitu. Susah ya. Ini udah tingkat tinggi semua ini. Padahal cuman merasa sombong karena kendaraannya bagus. Sayyidina Umar turun dan memotong ekor buntutnya. Fahadan nifaku, maka adapun, padahal kan nunggang kuda. Nah ini hubungannya dengan pembahasan kali ini. Padahal nunggang kuda haram nggak? Ya enggak. Mubahat. Tapi itu mawaqi'un nadril kholqi, yang membuat ia sombong. Sehingga bisa menimbulkan kemunafikan. Fahada, mana tadi? Walidzalika nazala fahadan nifaku, maka adapun kemunafikan ini itu minal mubahati, termasuk dari hal-hal mubah. Wa amma qaulu Ibnu Umar, dah beres. Selanjutnya mengomentari ucapannya Ibnu Umar. Adapun ucapannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, rupanya ala la asma'allahu lakum, yang 2 kali itu. Ingatlah, semoga tidak memperdengarkan siapa Allah lakum, kepada kalian. Itu falaya dulu juga tidak menunjukkan apa qaulu Ibnu Umar ala tahrimi, atas haramnya gina, min haitsu innahu, dari segi sungguhnya gina itu ginaun, nyanyian. Balkanu, tetapi ada siapa kaum itu muhrimina, sedang ihram. Ya. Walayaliku, dan tidak pantas bihim, dengan si kaum muhrimin, apa arafasu, berkata jorok. Apa arafasu, berkata jorok, wa dhahara, dan jelas, lahu, kepada Ibnu Umar, min makhoyilihim, dari tanda-tandanya si
kaum, apa annasi ma'ahum, sungguhnya mendengarkannya si kaum, mendengar musiknya si kaum, itu lam yakun, tidak ada apa si ma'ahum, itu liwajdin untuk tujuan wajdu, wasyaukin dan tujuan rindu, ila ziyarati baitillahi kepada mengunjungi atau menziarahi Baitullah. Bali mujarodil lahwi, tetapi hanya untuk senang-senang, hanya untuk lalai begitu. Fa'angkaro maka mengingkari siapa Ibnu Umar zalika kepada makhoyilihim, kepada anna itu, anna si ma'ahum lam yakun liwajdin wa syaukin, alaihim atasi kaum muhrimun likaunihi karena sungguhnya zalik itu mungkaron, hal yang mungkar, bil idafati jika dibandingkan ila halihim kepada keadaannya si kaum, wahalil ihrami dan keadaan sedang ihramnya. Selayaknya orang yang ihram itu baca talbiyah. Gitu loh. Malah nyanyi-nyanyi. Gitu. Maka Sayyidina Ibnu Umar tadi itu mendoakan jelek la asma Allahu lakum itu karena tidak pantas bagi kaum yang sedang ihram nyanyi-nyanyi. Artinya bukan dalil mengharamkan nyanyinya min haitsu innahu gina. Dari segi bahwa itu nyanyian, itu tidak bisa diharamkan dengan kata-kata Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar bilang begitu karena mengingkari kaum sedang ihram malah nyanyi-nyanyi. Nggak pantas, harusnya baca talbiyah. Jadi wajar mengingkari. Bukan jadi dalil mengharamkan ginanya. Tapi mengharamkan istilahnya keadaannya nggak sesuai, nggak layak. Begitu lagi ihram mau nyanyi-nyanyi gitu. Harusnya baca talbiyah. Kecuali nyanyiannya yang menimbulkan wajdu, rindu kepada ziarah baitillah, nah itu baru nggak apa-apa, ya. Tapi ini limujarodil lahwi. Ibnu Umar menilainya hanya sekedar untuk main-main, kan nggak pantas lagi ihram begitu ya. Jadi tidak bisa dijadikan dalil haramnya musik, lagi-lagi seperti itu. Selanjutnya, siapa lagi yang belum dikomentari? Wahikayatul ahwali, adapun cerita-cerita keadaan ini itu tak suruh banyak sekali. Fiha di dalam hikayatul ahwal apa wujuhul ihtimali, wajah kemungkinan. Wa amma wad'uhu, adapun meletakkannya Ibnu Umar usbu'aihi kepada dua tangannya Ibnu Umar fi udhunaihi di dua telinganya Ibnu Umar. Nah, ini komentar ketika Ibnu Umar meletakkan dua tangannya, menutup dua telinganya dengan dua tangan ketika mendengar sulingnya penggembala. Dikomentari oleh Imam Ghazali, itu fayu aridu, maka berlawanan hu kepada wad'uhu usbu'aihi, apa anahu sungguhnya Ibnu Umar itu lam ya'mur, tidak memerintah siapa Ibnu Umar nafian kepada Nafe yang lagi ada di sampingnya. Kenapa Sayyidina Umar gak nyuruh, Ibnu Umar gak nyuruh Nafe yang ada di sampingnya? Kalau betul itu haram, harusnya Ibnu Umar juga nyuruh Nafe untuk nutup telinganya. Keren ya? Tapi hanya sekedar dia sendiri, kemudian kalau udah beres, wah, masih kedengeran nggak? Masih kedengeran nggak? Hatta aku lula, kata Nafe. Terus Sayyidina Ibnu Umar bilang, masih kedengeran nggak? Masih ada nggak? Sampai aku berkata tidak kedengeran lagi, barulah aku lepas. Harusnya kan nyuruh tutup kalau itu haram. Harusnya nyuruh, karena nggak mungkin sahabat itu meridhoi akan kemungkaran atau apalagi perkara haram. Harusnya nyuruh juga Nafe. Keren. Falaya dulu ala tahrim. Lam ya'mur, tidak memerintah siapa Ibnu Umar nafian kepada Nafe bidalika dengan itu wad'ul usbu'aini fi udunaihi. Wala angkara, dan tidak mengingkari siapa Ibnu Umar alaihi atas Nafe si ma'ahu kepada mendengarnya Nafe. Nafe kan mendengar, tapi tidak diingkari. Wa inna ma fa'ala, harusnya kan diingkari. Tuh menang siapa Nafe, harusnya kan begitu, tapi tidak. Malah nanya, masih kedengaran enggak gitu kan? Wa inna ma fa'ala, dan hanya melakukan siapa Ibnu Umar dalika kepada itu wad'ul usbai ini
huwa ya diri sendirinya si Ibnu Umar, li anahu karena sungguhnya Ibnu Umar itu ro'a meyakini siapa Ibnu Umar, ayunaziha kepada membersihkan siapa Ibnu Umar, sam'ahu kepada pendengarannya Ibnu Umar, fil hali seketika itu. Wa qalbahu dan kepada membersihkan hatinya Ibnu Umar an sautin dari suara, rubama yang terkadang yuhariku bisa menggerakkan apa saut Allah wa kepada hal yang tiada manfaat, yang melalaikan, wayamna'u dan mencegah apa saut hu kepada kolbu an fikrin dari pemikiran jernih ya, karena yang ada siapa Ibnu Umar itu fihi sedang dalam fikru, jadi mengalihkannya dari pikiran yang sedang ia pikirkan kalau terus didengarkan, au zikrin atau mengalihkannya dari sedang berzikir. Huwa yang adapun zikir itu aula lebih utama minhu daripada sama ulgina, atau minhu dari itu zamarota ro'i itu. Minhu dari gina mana tadi? Wa kadzalika dan begitu juga fi'lu Ibnu Umar, fi'lu Rasulillahi, adapun perbuatannya Kanjeng Nabi SAW, ma'anahu beserta sungguhnya Kanjeng Nabi itu lam yamna tidak mencegah siapa Kanjeng Nabi Ibnu Umar kepada Sayyidina Umar, kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar kepada Ibnu Umar. Itulah ya dulu tidak menunjukkan apa fi'la Rasulillah, dan halnya juga ala tahrimi atas mengharamkan gina. Bayar dulu, tapi gini maksudnya ya. Begitu juga perbuatan Kanjeng Nabi tidak melarang Ibnu Umar, itu juga tidak menunjukkan keharaman musik. Maksudnya gimana? Ibnu Umar kan melakukan nutup telinga itu kan ada kata-kata hakadza fa'ala Rasulullah. Beginilah yang dilakukan Rasulullah. Artinya Ibnu Umar waktu itu melihat Rasulullah juga menutup telinganya. Tapi tidak melarang Ibnu Umar. Sama dengan Ibnu Umar tidak melarang Nafi'. Paham ya? Maka ini juga tidak menunjukkan haramnya. Seandainya ini dalil haramnya musik, harusnya Kanjeng Nabi waktu itu melarang Ibnu Umar. Atau bahkan nyuruh tutup gitu. Tapi tidak. Juga Ibnu Umar tidak melarang Nafi'. Gitu. Kadzalika fi'lu Rasulillah sama annahu lam yamna Ibnu Umar la yadullu aidan ala tahrim. Bal yadullu tetapi menunjukkan apa fi'lu Rasulillah ala annal aula atas sungguhnya perkara yang lebih utama itu tarkuhu meninggalkan sama. Jadi hanya menunjukkan kepada hal yang lebih utama begitu. Sebaiknya tidak, jadi jangan terlalu sering begitu ya. Jadi gini, yang harus dipahami dari awal ngaji ya, bahwa yang dibela oleh Imam Ghazali adalah hukum bolehnya sama. Jadi memperjuangkan bahwa sama itu boleh. Bukan apa istilahnya, melegalkan seringnya, enggak. Imam Ghazali sepakat kalau kebanyakan justru jelek begitu. Tapi Imam Ghazali di samping itu juga memperjuangkan bolehnya sama. Boleh ya boleh, tapi jangan kebanyakan. Ya. Jadi dari awal Imam Ghazali ini bahkan sampai berani menantang imam-imam besar kemarin, Imam Malik, Abu Hanifah gitu. Wa in aradu tahrim famadzakarnahu hujjatun alaihim, gitu kan? Terakhir. Hanya memperjuangkan boleh, jangan dicampur-campur, jangan dirubah-rubah. Sebagaimana kemarin khamar mutlak haram, sebagaimana kemarin madu mutlak halal, juga musik mutlak boleh. Adapun haramnya, jadi halalnya, itu tergantung awarid, tergantung hal-hal baru, faktor-faktor yang baru begitu.
Jadi tetap Imam Ghazali memperjuangkan boleh, tetap boleh, mubah. Cuman sepakat juga tong pedah dimubahkan terus jadi pegawaian begitu, dijadikan kebiasaan begitu. Sepakat Imam Ghazali kalau kebanyakan bisa jadi dosa kecil. Sebagaimana dosa kecil kalau kebanyakan jadi dosa besar. Gitu. Ternak dosa teh gitu. Dah, gitu luar biasa. Tetap itu hanya menunjukkan yang bagus ditinggalkan, tidak menunjukkan diharamkan. Wa nahnu adapun kami itu naro. Kami Imam Ghazali itu naro meyakini siapa kami anal aula kepada sungguhnya. Yang lebih utama itu tarkuhu meninggalkan sama fi aksaril ahwali dalam kebanyakan keadaan. Nah, maksudnya begini, kami juga sepakat kalau kayak begitu. Kalau kayak begitu yang lebih utama tidak mendengarkan di kebanyakan tempat, di kebanyakan keadaan, kami juga setuju gitu. Bal aksaru mubahati dunia, bahkan adapun kebanyakan hal-hal mubahnya dunia, hal-hal mubahnya di dalam dunia, kebanyakan hal-hal yang diperbolehkan dalam dunia, itu al-aula, adapun yang paling utama itu tarkuha, meninggalkan mubahati dunia. Justru yang kalau bicara lebih bagus, semua yang diperbolehkan itu ya lebih baik ditinggalkan, karena itulah takwa sesungguhnya. Seseorang tidak dikatakan sempurna takwanya sampai ia meninggalkan perkara yang mubah, takut terjerumus kepada perkara yang diharamkan. Itu. Jadi istilahnya apa? Waro, ya. Istilahnya waro, meninggalkan yang boleh, takut terjerumus kepada yang tidak boleh. Makan boleh, tapi orang waro itu nggak makan sampai lapar begitu. Karena takut kalau makan belum lapar, ya takutnya jadi dosa kecil gitu kalau keseringan gitu. Wah, udah tingkat tinggi lagi, udah hese, teman. Dah. Anadzalika yu'athiru mana tadi? Anu sautin, aksar mubahat. Anadzalika. Idza ulima, ya, lebih baik ditinggalkan. Idza ulima jika diyakini apa anadzalika sungguhnya mubahati dunia itu yu'asiru, memberi dampak jelek apa zalik fil qalbi dalam hati. Faqad khala'a, maka benar-benar telah pernah mencopot siapa Rasulullah SAW ba'dal farogi, setelah selesai minas sholati dari sholat, sauba Abi Jahmin kepada bajunya Abi Jaham. Idza kanat, ketika ada apa itu alaihi di atas sauba Abi Jahmin, apa alamun, beberapa tanda atau istilahnya gambar atau batik boleh, apa istilahnya, hiasan, lukisan, apalagi corak enak. Apa alamun corak atau batik-batik, sya'alat yang menyala-nyala. Oh, syagolat. Syagolat yang menyibukkan apa alam kolbahu kepada hatinya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi lihat bajunya Abi Jahmin, oh halus ya bajuna gitunya. Titah dicoblokan ku Kanjeng Nabi. Ganti bajuna, ganti. Sebab mengganggu hatinya Kanjeng Nabi begitu. Padahal pakai baju bagus boleh gak? Boleh. Tapi ketika memberi dampak jelek ke dalam hati, lebih baik ditinggalkan. Sebagaimana tadi Sayyidina Umar pakai kendaraan bagus, turun malah digunting rambut ekornya karena memberi dampak jelek ke dalam hati gitu. Itu udah faktor eksternal, tidak merubah kemutlakan mubahnya musik begitu ya. Ya tetap Imam Ghazali ini proporsional begitu. Memperjuangkan kemubahan gina, diperjuangkan mati-matian, tapi di samping itu juga tidak membebaskan, tidak melepaskan, ya. Tetap kalau kebanyakan nggak boleh, begitu. Biasa ya, moderat ya. Dah, kemudian afataro, apakah tidak melihat siapa kamu annadzalika kepada sungguhnya itu gitu loh, khola'a sauba Abi Jahmin, itu ya dulu menunjukkan apa dzalik ala tahrimil alami, atas diharamkannya corak-corak ala saubi atas baju. Apa kamu menyangka perbuatan Kanjeng Nabi itu menunjukkan haramnya pakai baju-baju yang bercorak begitu, harus polos gitu?
Ya, nggak boleh pakai batik, nggak boleh ya, nggak boleh pakai yang bersablon, nggak boleh gitu. Karena Kanjeng Nabi berdalil ya, karena Kanjeng Nabi pernah nyuruh nyopotin bajunya Abi Jahmin. Oh, mana pakai batik? Oh, ya bodoh. Fala alahu, maka semoga Kanjeng Nabi SAW itu karena ada siapa Kanjeng Nabi itu fihalatin sedang dalam keadaan karena yang ada apa sautu zamaroti roi, suara sulingnya penggembala itu yasgolu menyibukkan apa saut hu kepada Kanjeng Nabi antil kal halati dari keadaan hati tersebut. Kama syagola sebagaimana menyibukkan hu kepada Kanjeng Nabi apa al alamu corak baju anisolati dari sholat. Jadi bisa jadi kenapa Kanjeng Nabi melakukan seperti itu, menutup telinga ketika mendengar sulingnya penggembala, menyuruh mencopot bajunya Abi Jahmin ketika coraknya mengganggu hatinya. Mungkin Kanjeng Nabi sedang fokus dan itu mengganggu fokusnya, begitu. Tidak menunjukkan haram, begitu. Kalau ngaji usul gerak. Dah, kemudian afataro anadzalika yadul tahrim. Ya, tidak, elak begitu ya. Kemudian mana tadi balil hajatu. Tetapi adapun kebutuhan ilastisaratil ahwali kepada membangkitkan keadaan hati asyarifati yang mulia minal qalbi dari hati bihilatis samai dengan rekayasa mendengar musik itu kusurun dianggap lemah bil idofati jika dibandingkan ilaman kepada orang huwa yang adapun man itu daimu syuhudi orang yang langgeng bisa menyaksikan Allah. Bahasa langit ya. Lil haqi kepada Allah yang maha hak. Jadi maha jelaskan hanya ya. Jadi Imam Ghazali memperjuangkan kebolehan musik bagi orang yang levelnya di bawah daimul syuhud. Jadi masih dianggap lemah begitu. Untuk menggerakkan hati aja harus pakai musik, itu dianggap lemah jika dibandingkan dengan orang yang selalu bisa menyaksikan Allah tanpa musik. Berat. Ya, ibaratnya apa ya? Harus dibantu dulu gitu. Stimulasi. Harus didoping dulu gitu. Ibaratnya apa? Dirangsang. Ya didoping lah begitu ya. Misalkan gini loh, rokok. Merokok dipakai alat untuk membangkitkan fokus, semangat, itu masih dianggap lemah dibandingkan orang yang nggak merokok tapi udah semangat, tapi udah fokus, gitu loh. Tapi Imam Ghazali tetap memperjuangkan bolehnya musik. Namun demikian, di samping itu Imam Ghazali juga menganggap lemah tetap untuk menggerakkan hati saja harus pakai musik. Jika dibandingkan dengan orang yang sudah bisa menggerakkan hati tanpa musik begitu. Itu ya. Paham ya? Jadi ada tingkat-tingkatannya dalam agama juga ada kelas-kelasnya. Karena al-imanu yazid wa yanqus, berkurang dan bertambah. Ketika yang si A berkurang, si B bertambah, ya berarti kan ada kelas gitu. Fala Allahu sallallahu karena fi halatin sudah wa ingkana meskipun ada apa sama itu kamalan sempurna bil idofati jika dibandingkan ila ghairihi kepada selainnya itu kepada selainnya si same yang istisaratil ahwal bihilati sama itu. Ila ghairihi kepada selainnya istisaratil ahwal ila akhirih itu. Harusnya ngejelasinnya sampai situ ya. Begini maksudnya. Meskipun demikian Imam Ghazali tetap menganggap lemah orang yang menggerakkan hati saja harus dengan musik jika dibandingkan dengan orang yang sudah
bisa menggerakkan hatinya tanpa musik. Meskipun orang yang menggerakkan hatinya dengan musik juga bisa dianggap sempurna jika dibandingkan dengan orang sebawahnya lagi. Iya. Gitu loh. Jadi Step-step. kelas tengah-tengah lah ya. Kelas 4 Kudama lah begitu. Kelas 4 Jati, kelas 1 SMA. Jika dibandingkan dengan kelas 6 itu lemah. Tapi jika dibandingkan dengan kelas 1 SMP itu kuat. Itu sempurna. Gitu loh. Ya. Orang yang harus menggerakkan hatinya saja harus pakai musik dianggap lemah jika dibandingkan dengan orang yang bisa menggerakkan hati tanpa musik. Yang kelas 6 teh. Tapi bisa dianggap sempurna juga jika dibandingkan dengan orang yang sebawahnya lagi, yang pakai musik aja tidak bisa bergerak begitu. Yang udah tumpul begitu. Atau bahkan yang sudah terbawa hawa nafsu, kalau dengar musik malah jadi syahwat. Wah, udah. Gitu ya. Itu udah dianggap sempurna gitu. Jadi kita ada di kelas mana begitu. Masing-masing jawab masing-masing. Selanjutnya, walidzalika, oleh karena itu kusurun itu, qala berkata siapa Al-Hasori, Wali Hasori namanya, madza a'malu bisimain yang qatu idza mata man yusmi'u minhu, madza kepada apa a'malu bisa aku lakukan, bisa main dengan mendengar musik, yang qati'u yang terputus apa sama, idza mata jika mati siapa man orang yusmi'u yang memperdengarkan sama siapa man minhu dari sama. Apa yang akan aku lakukan dengan mendengar musik yang terputus dari orang yang menyanyikannya kalau mati? Paham nggak? Isyaratan, karena memberi isyarat, ila anas sama'a kepada sungguhnya mendengar musik ilahi ya, minallahi dari Allah Ta'ala, huwa ya sama minallah, itu ada ilmu yang langgeng. Berarti Imam Hasori ini masuk ke yang daimu syuhud, yang udah tingkat tinggi. Jadi kata-katanya begini, rek naon kudu ngadengekeun musik ti jelema nu bakal maot. Lamun geus maot, urang rek ngadengekeun naon. Gitu loh. Lamun geus maot, urang rek ngadengekeun naon gitu. Rek ngadengekeun saha? Mendingan ngadengekeun musik ti Allah. Nu Allah mah moal maot. Gitu loh. Da Allah mah moal maot. Jadi moal terputus-putus itu. Ya, itu sama ilahi. Jadi ini udah kata-kata wali ya. Mendengar musik dari Allah. Wah, susah. Ya. Kira kok Allah nyanyi gitu. Ini bahasa langit. Fal ambiya'u, maka adapun para nabi alaihi wassalatu wassalam, jika dikatakan nah ada para nabi mata ngadengekeun musik, nah ada para Rasulullah mata ngadengekeun musik. Fa'lam, ketahuilah bahwasanya para nabi alaihi wassalam ala dawami atas langgeng bila dati sam'i dalam lezatnya mendengar wasyuhudi dan menyaksikan Allah, itu falayah tajuna, maka tidak butuh siapa ambia, tidak butuh ilat tahriki kepada menggerakkan hati bil hilati dengan rekayasa musik. Da para nabi mah geus connect begitu loh. Para nabi mah, para rasul mah geus connect langsung ke Allah, bisa ninggali langsung Allah begitu. Terus rek naon make musik da teu butuh, da geus manteng, da geus connect begitu. Musik itu dibutuhkan bagi orang yang mau connect tapi susah. Disandingkan biasa. Nah, disandingkan muter gitu. Sehingga mau memunculkan api dalam hati dipantik dulu, ya, digesek dulu. Kadang-kadang kalau apa istilahnya keadaannya, hatinya apa? Apinya sedang membara, keadaannya kering, mudah terbakar, dipantik dengan pelan aja bisa langsung keluar apinya. Tapi kalau dalam keadaan basah, ya, kerloba hawa nafsu, kerloba pikiran-pikiran yang menghalangi, kerjauh ti Allah, kudu digesek negara ada kuat. Betul, masya Allah. Gitu. Tidak boleh cak. Ya boleh cak. Sama kabeak dugul gitu, malah mengaclong batuna gitu. Korek piceun weh. Kadang-kadang wah lebar tong dipiceun, bisa dihebos dikorek batur. Benar. Itu tergantung keadaan masing-masing begitu. Mengarahkan ke mana tadi? Ke guru. Nah, luar biasa ya Allah.
Jadi jangan dibandingkan dengan para nabi, dan para nabi mah geus connect, teu butuh rekayasa musik untuk menggerakkan hatinya. Wa ma qaulul Fudaili, wah komentari lagi nih. Imam Fudail tadi berkata gimana? Huwa ruqyatu zina, bahwasanya musik itu adalah jampe na zina. Adapun ucapannya Imam Fudail yang berbunyi rupanya huwa, adapun sama itu ruqyatu zina, jampenya atau suwuk ruqyahnya zina. Wa kadzalika, begitu juga qaulul Fudail, ma adapun pendapat adahu yang selain qaul Fudail, minal aqwili, nyatanya dari beberapa pendapat, al qoribati yang dekat, minhu dari qaul Fudail, itu fahuwa, maka adapun qaul Fudail itu munazahun, dibersihkan, an itu munazalun diarahkan ala sama'il, apa itu fusak apa usak, atas mendengarnya orang-orang yang fasik, wal mubtalimina, dan orang-orang yang rusak, minasyubani, dari anak-anak muda yang yastauli ala qulubihim asyahwat, ya, yang dikuasai oleh syahwat begitu. Karena kata-katanya Imam Fudail adalah musik itu adalah ruqyahnya zina, jampe na zina. Ya, menggeus musik pasti hayang zina. Itu diarahkan kepada para pemuda yang dikuasai oleh syahwat. Maka ketika mendengar musik, ya syahwatnya makin kuat, pengen zina. Sehingga Imam Fudail pantas mengatakan ahwa ruqyatu zina. Jadi walau karena jika ada apa dalika ucapannya Fudail itu, bahwasanya musik itu ruqyahnya zina, itu aman umum, lama sumi maka pasti tidak akan didengar. Siapa minal jariyata ini, atau apa sama apa gina boleh, minal jariyata ini dari dua budak perempuan, fi baiti Rasulillahi, di rumahnya Rasulullah. Kalau itu bisa jadi dalil, atau gak mungkin kan yang Nabi mendengarkan musik dari dua budak perempuan di rumahnya sendiri. Kalau itu ruqyahnya zina, atau kan yang Nabi pengen zina dong, gitu kan? Karena itu dari perempuan di rumahnya lagi. Jadi tidak berlaku, ya begitu ya. Amal kiasu, istirahat heula. Bisa diturunkan. Ilham. Oh, gak ada sih. Amal kiasu, istirahat heula. Nah, ini keren ya. Mulai amal kiasu rame, ini dalil tentang liburan ya. Liburan ada dalilnya ya. Jadi harus healing ya. Meskipun di udag-udag leasing ya. Ngomongnya sudah kepikiran. Yang barusan juga rame banget. Istirahat dulu. Nanti agak lama tuh. Jadi pokoknya kalau masih kuat lanjut terus, nggak kuat boleh leave. Karena ini ngaji ihya itu khusus ya, orang-orang khusus. Kitabnya bagus. Istirahat, mulai. Wujuhi talatufi dan jalannya apa? Menghalusi, apa istilahnya? Berbuat halus, berbuat lembut biha dengan kulub, li siyakotiha, untuk menggiring kulub ilal haqi, kepada perkara yang benar. Alima, maka tahu siapa manqatan dengan pasti, anna tarwijaha, kepada sungguhnya tarwihaha ya, tarwijaha ha apa jim, anna tarwihaha, kepada menghibur kulub bi amsali hadhil umuri, dengan semisal urusan mendengar musik ini, itu dawaun, menjadi obat, nafiun, yang bermanfaat, la gina anhu, yang dibutuhkan. Ya, gina udah tidak butuh, dinegatifin jadi butuh. La gina, yang dibutuhkan, anhu, dari dawa. Bagi orang yang tahu cara mengobati hati, karena iman itu bertambah dan berkurang, ketika dia derajatnya sedang pada posisi normal, maka musik itu bermanfaat. Tapi kalau udah dalam keadaan kamil, nggak usahlah pakai musik, begitu loh. Ya, paham ya? Jadi Imam Ghazali menyamakan, ini kan wa amal kiasu, menyamakan musik itu dengan lahun-lahun yang lain, di mana lahun itu menghibur hati, jika diniati untuk lebih semangat lagi, lebih bisa beramal yang banyak, maka lahun dengan niat tersebut bisa bernilai ibadah, sebagaimana musik jika diniati seperti itu, tambah semangat, tambah
merubah kesemangatan hati gitu ya, karena pengen ketemu jadi ibadahnya banyak gitu ya, itu jadi bernilai ibadah. Begitu, luar biasa. Babu Sani, gimana nih? Wallahu alam, apa lanjutnya? Kita dulu ya. Lanjut. Al-babu adapun bab asani yang kedua itu fi asari samai, dalam menjelaskan dampak-dampak mendengar musik wa adabihi dan tata kramanya sama. Iklam, ketahuilah anna awala darajati samai, kepada sungguhnya derajat pertama dari mendengar musik itu fahmul masmu'i, memahami musik yang didengar. Jadi mendengarkan musik itu harus sampai paham liriknya. Jangan hanya sekedar menikmati suara enaknya. Kalau hanya menikmati suara enaknya doang, kita dengan unta dengan burung kemarin nggak ada bedanya. Jadi lebihnya kita sebagai manusia menikmati musik harus dengan paham liriknya, maknanya. Kalau itu musik Inggris, cari terjemahnya. Kalau itu musik Arab, cari terjemahnya. Kalau itu musik Sunda, kalau nggak tahu bahasa Sunda, ya cari terjemahnya begitu. Supaya kita memahami makna liriknya begitu. Itu yang pertama, derajat yang pertama. Watanziluhu. Nah, selanjutnya watanziluhu, dan mengarahkan sama ala maknan atas makna yaqau, yang terjadi atau jatuh apa makna lil mustami'i, kepada atau bagi orang yang mendengar, yaitu wajdu tadi, mengarahkan makna musiknya itu ke makna-makna yang baik. Kita barusan wajdu yang baik lah begitu. Lagunya kangen, tapi kangen Kanjeng Nabi kepada Allah gitu ya. Suma yusmiru, kemudian membuahkan apa al-fahmu, paham lirik, paham masmu itu, al-wajda, kepada wajdu, perasaan hati. Ketika sudah paham apa yang dinyanyikan, maka akan lahirlah wajdu. Wa yusmiru, dan akan membuahkan apa al-wajdu, perasaan hati tadi, al-harokata, kepada gerakan, bil jawarihi, dengan anggota tubuh. Ketika sudah punya wajdu, baru kan ingin tergerak untuk melakukannya. Kayak tadi, wajdu semangat bertemu, ya berarti mempersiapkan bekal untuk perjalanan bertemu itu begitu. Jadi tergerak untuk bergerak begitu. Fal yungdor, maka agar dibahas fi hadhil maqamati, apa dalam derajat-derajat ini, asalah satu yang ada 3. Al-maqamu, adapun tadi derajat yang pertama adalah paham, derajat yang keduanya ini memper apa istilahnya, muhtamil. Derajat keduanya adalah ba'da fahmi wa tanzil al-wajdu. Oh, berarti mulai derajat keduanya itu adalah wajdunya. Jadi fahmu dan tanzil itu derajat pertama ya. Kemudian wajdunya derajat kedua. Kemudian tahrik jawarehnya derajat ketiga. Dinomerin aja di situ. Fahamnya derajat pertama, wajdu, faham dan tanzil. Wajdunya derajat kedua, kemudian tahriknya derajat ketiga. Ya. Al-maqamul awalu, adapun derajat al-awalu yang pertama itu fil fahmi, dalam memahami sama. Bahwa adapun fahmu itu yakhtalifu, berbeda-beda apa fahmu bi ikhtilafi ahwalil mustami', dengan tergantung berbeda-bedanya orang yang mendengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Biar penasaran, dan memang pembahasannya perlu dicerna dulu gitu ya. Perlu dicerna dulu. Yang barusan udah cukup membingungkan begitu. Jadi perlu utlah itu supaya besok semangat lagi. Di samping udah jam 23.13 juga ya. Yang jelas luar biasa semuanya. Imam Ghazali
bersikukuh memperjuangkan kemutlakan bolehnya sama, meskipun setuju kalau kebanyakan tidak direkomendasikan, begitu. Intinya itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.